Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Amin. Di kesempatan kali ini kita bahas tentang Xiaomi Redmi 5A, dimana kata yang punya HP ini disuruh ganti baterai karena baterainya katanya sudah menggelembung. Oke, kita akan coba periksa dulu HP-nya. Kita buka dulu casingnya dan kita akan bongkar dan ganti baterainya. Waduh, kok kayak gini? Ini nampaknya sama yang punya berusaha untuk dibuka sendiri, dan nampak kelihatannya ini sudah dicongkel-congkel. Waduh, banyak congkelan-congkelan di sisi-sisinya. Waduh, ya beginilah kalau kita berusaha membuka sendiri dan belajar membuka sendiri, nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar untuk membuka casing. Jadi mungkin belum terbiasa, jadi banyak goresan-goresan atau cungkilan, bekas cungkilan. Hehehe. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita langsung saja, kita akan buka dulu. Kalau biasanya kita menggunakan alat atau apa, kalau sekiranya susah, ya kita tetap akan menggunakan alat. Kita buka dulu SIM tray-nya. Kalau kukunya kuat kita bisa pakai kuku, tapi kalau dirasa agak susah ya kita gunakan alat semacam pencongkel seperti ini. Tapi ya perlu hati-hati, cari mana ya sisi-sisinya yang sekiranya mudah untuk dicongkel sedikit biar agak kebuka. Jadi kalau sudah agak kebuka sedikit, ada lubangnya, kita bisa masukkan kuku seperti ini secara perlahan-lahan saja. Karena casingnya ini terbuat dari kayak semacam apa ya itu ya istilahnya, itu kayak plastik, kayak fiber lah, jadi agak lentur, jadi nggak terlalu keras, jadi cukup bisa digeser bagian sisi-sisinya. Oke, ini sudah mulai kebuka dan memang benar nampaknya sama yang punya, atau mungkin nggak tahu, sudah pernah dicoba dibuka baterainya, dan itu baterainya nampak sudah nggak ada, dan ini nampaknya sudah dibongkar-bongkar sama yang punya. Mudah-mudahan mesinnya juga tidak ada masalah, karena kita belum tahu, karena posisinya sudah nggak ada baterainya. Jadi kita langsung saja kita cek untuk bagian mesinnya. Kita buka dulu bagian penutup mesinnya. Banyak beberapa mur yang perlu dibuka, jadi harus diteliti, karena terkadang kita membuka tutup casing ini ada bagian mur yang ketinggal, biasanya itu ada di bawah stiker. Jadi perlu diperhatikan dan perlu diteliti baik-baik. Untuk perbaikan HP seperti ini ya perlu ketelitian dan perlu kesabaran, karena alatnya juga atau komponen-komponennya juga ya dibilang kecil-kecil, jadi harus lebih teliti. Oke, tinggal beberapa mur lagi dan ini sudah mulai habis. Kita akan buka untuk tutup casing, untuk tutup mesinnya. Kita gunakan pencongkel untuk membukanya. Biasanya di bagian ujung-ujungnya itu untuk dicongkel sedikit, nanti akan terlepas seperti ini. Jadi dia ada penguncinya itu di bagian tepi-tepinya, jadi cukup dicungkil sedikit nanti akan kebuka sendiri.
biasanya saya menggunakan plat tipis seperti ini, jadi agak mudah kalau kita menggunakan plat yang agak tipis untuk membuka seperti ini. Dan nampaknya mesinnya nggak ada masalah. Kita periksa dulu sebelum kita pasang baterai. Kabel fleksibelnya nampaknya nggak ada masalah, bagus. Kabel fleksibelnya yang untuk charger juga nampaknya bagus, nampaknya nggak ada masalah di bagian mesinnya. Dan kita akan coba langsung pasang baterainya. Mudah-mudahan mesinnya nggak ada masalah, karena kita belum tahu. Kata yang punya sih katanya cuma gelembung masalah baterainya, jadi dia sudah berusaha coba untuk buka sendiri. Oke, ini saya mau pasang untuk baterai baru. Kita gunakan, oh maaf, ini nampaknya di bagian soket ini kok kayak gini ya. Ini nampaknya pelepasan baterainya agak dipaksa sehingga nampak ini ketinggal bagian soket baterainya. Ini nampaknya entah ditarik atau gimana, tapi ini ada bekas yang tertinggal di bagian soket baterainya. Ya, seperti inilah yang perlu kita perlu ketelitian. Jadi hal-hal kecil pun harus kita lebih diperhatikan. Nah, semacam seperti ini, soket baterainya pun sampai ketinggalan seperti ini. Jadi wah, kalau kita langsung pasang baterainya, kalau kita nggak teliti bakalan wah ini nggak bisa hidup-hidup, kenapa gitu kan. Atau mungkin bisa dipasang baterainya tapi kok nggak masuk-masuk, ternyata masih ada bekas atau sisa soket baterainya. Ini soket baterai yang di ujungnya itu nampaknya kayaknya sih ditarik, jadi terlepas, jadi tertancap di bagian soket mesin di bagian baterainya. Alhamdulillah ini tadi diketahui kok nampaknya agak janggal untuk soketnya. Oke, kita akan coba dulu langsung untuk pemasangan baterainya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, ini sudah saya pasang dan kita akan coba start untuk tombol powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok agak susah. Kita tes dulu, nampaknya tombolannya ini agak keras, jadi perlu agak ditekan lebih kuat. Ini nanti saya akan coba untuk tombolannya, nampaknya agak susah untuk di tombol. Kita akan coba cek dulu, kita cas. Kalau muncul indikatornya berarti masalah di tombol powernya ada bermasalah. Kita cas dulu dan kita lihat apakah ada muncul indikatornya. Dan ternyata benar, memang muncul indikatornya, atau muncul dulu logonya. Nah, benar, indikatornya muncul, dan berarti masalah ada di tombol powernya. Jadi nampaknya ini tombol powernya memang agak keras. Ini saya coba untuk tekan agak kuat, nampaknya juga belum bisa. Sebentar. Nah, muncul, berarti tombol powernya ini agak bermasalah. Oke, untuk mengatasi tombol powernya ini cukup gampang dan mudah. Kita bisa menggunakan semacam cairan. Kalau saya biasa menggunakan thinner. Jadi biasanya itu bagian dalamannya tombolannya itu sudah agak korosi, jadi agak kotor, jadi perlu dikasih. Kalau saya sih biasanya menggunakan thinner untuk biar
kotoran-kotoran di dalamnya itu bisa hilang. Nanti saya akan coba pakai thinner. Ini langsung saja saya coba sambil menunggu HP-nya hidup. Jadi saya akan coba kasih cairan untuk mengatasi tombol power yang susah ditekan. Oke, saya masukkan dulu cairan thinnernya ke bagian selah-selahnya tombol powernya, dan mudah-mudahan kotoran-kotoran yang di dalamnya bisa hilang. Jadi semacam ini, cukup kita masukkan dari sisinya sedikit saja. Yang penting cairan atau thinnernya itu bisa masuk dan ditekan-tekan sedikit, nanti biasanya korupsi-korupsi yang di dalam itu hilang seperti ini. Jadi cukup dikasih dikasih cairan untuk mengatasi tombol powernya itu biar mudah. Jadi permasalahannya di sini bukan hanya di baterainya, di tombol powernya juga tadi nampaknya bermasalah. Dan ini tadi sudah saya kasih thinner, dan ini tombolnya sudah agak enak untuk menghidupkan atau mematikannya. Jadi sudah kotorannya sudah hilang. Yang perlu digarisbawahi, ketika kita sudah coba pasang baterai tapi tombol powernya ditekan kok nggak mau hidup, jadi kita bisa dites dulu pakai charger. Kalau dicas ada muncul indikatornya atau muncul logo EMI nya, berarti masalah ada di tombol powernya. Jadi juga harus teliti, main logika saja. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Kalau dicas ada mundur indikatornya, berarti masalah ada di tombol powernya. Jadi seperti analisa itu kita atau saya pribadi biasanya main logika saja. Kalau dicas ada muncul indikatornya tapi ditekan tombol power kok nggak mau, berarti ya tombol powernya kita cek dulu seperti itu. Dan ini normal, dicas juga masuk, ini 71% mengisi. Jadi memang masalah ada di baterai, dan tadi ada agak sedikit masalah di tombol powernya. Karena ini nampaknya dikunci dan nggak tahu saya kuncinya, jadi nggak bisa ngecek untuk bagian dalamannya, bagian menu-menunya maksudnya. Hehe. Alhamdulillah, ini jadi mesinnya normal dan nggak ada masalah. Tombol-tombolnya juga ini sudah normal, sudah nggak ada masalah. Jadi permasalahan HP ini memang ada di bagian tombol power tadi yang bermasalah, sama memang baterainya mungkin sudah gelembung, cuman sayangnya sama yang punya itu diambilnya secara paksa sehingga tertinggal untuk soketan baterainya. Nggak apa-apa, namanya belajar untuk membuka, dan mungkin baterainya sudah gelembungnya sudah cukup parah, daripada takut kenapa-kenapa, jadi mungkin langsung dicoba dibongkar sendiri untuk pengalaman. Jadi ya saat untuk pembongkaran sendiri ya paling tidak ya kita cari dulu referensi atau cari dulu di YouTube, itu banyak cara buka casingnya atau bongkar-bongkar itu, saya rasa banyak. Jadi ya kita sambil belajar. Kalau pengen membuka sendiri itu perlu juga ada istilahnya itu referensi dari
ya dari YouTube itu juga banyak, dari istilahnya cari-cari di browsing-browsing juga banyak. Oke, ini masalah sudah teratasi dan nampaknya HP-nya sudah normal. Jadi ini saya tutup kembali, tutup bagian mesinnya, dan saya mur kembali. Biasanya masalah yang sering terjadi itu kenapa baterai sering gelembung, atau ya orang bilang katanya baterainya hamil. Itu dikarenakan kebanyakan sih faktor utama itu digunakan sambil ngecas. Jadi rata-rata sih kalau yang saya ketahui itu lantaran lagi main game atau apa nggak bisa lepas, jadi ya sambil dicas saja. Itu biasanya sih, cuman nggak disadari bahwa arus yang masuk ke HP itu secara terus menerus yang mengakibatkan sekring atau penahan baterainya itu jadi soak, jadi lemah, dan akhirnya baterai yang diserang. Jadi ya sewajarnya saja kalau menggunakan HP sambil dicas itu ya jangan terus-terusan, apalagi kalau baterai sudah terasa panas itu sambil dicas, ya alangkah baiknya dicabut dulu, didinginkan sebentar dan dicas lagi biar enggak mempengaruhi di komponen-komponen lainnya. Seperti itu ya bagusnya sih, saran saya sih seperti itu, karena ya namanya barang elektronik ini terkadang kalau kelebihan arus atau arus terus-terusan, nanti ya kalau nggak baterai yang kena ya IC power yang kena gitu. Oke, kok saya jadi panjang lebar cerita ini ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ya cerita saya bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi yang mendengarkan. Dan ini sudah selesai, dan tombol-tombolnya pun juga sudah selesai nampaknya, dan saya akan pasang kembali. Alhamdulillah, masalah teratasi dan HP ini sudah siap digunakan. Jadi ini permasalahan memang jelas ada di baterainya dan nggak ada masalah di mesinnya. Ya karena ini sudah bekas dicongkel-congkel, jadi nggak bisa rapat untuk dipasang casingnya. Oke, saya rasa itu saja dari saya di video kali ini, dan mudah-mudahan videonya ini bermanfaat dan semoga juga berguna. Dan terima kasih banyak atas apresiasinya untuk yang lagi menonton ini. Jika ada saran atau masukan bisa ditulis di kolom komentar. Itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Jangan lupa tetap selalu semangat dan tetap selalu bahagia. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.